Selamat pagi, bersama saya Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda sepanjang hari ini melalui renungan pagi dengan tema agama yang bersinar, yang akan menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Kita akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar, menyinarkan kasih-Nya dimanapun kita berada. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Salam, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 13 Agustus 2023 dengan judul Kesombongan karena Kemakmuran. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak kita semua tunduk kepala dan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kasih dan rahmat Tuhan begitu besar bagi kehidupan kami. Lebih khusus panjang malam di dalam pembaringan kami, hingga tiba di pagi hari ini, kami bangun dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami sangat rindu Tuhan untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan mempraktekannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Pengkhotbah 2 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Mari kita ikuti penjelasannya. Mulia di masa muda, perkasa di masa dewasa, dikasihi Allahnya, Salomo memegang tampuk pemerintahan yang menjanjikan kemakmuran dan kehormatan yang tinggi. Bangsa-bangsa kagum terhadap pengetahuan dan pengertian orang yang dikaruniai Allah dengan hikmat. Tetapi kesombongan karena kemakmuran menyebabkan perpisahan dengan Allah. Dari sukacita hubungan ilahi, Salomo beralih untuk mencari kepuasan dalam kesenangan cita rasa. Mengenai pengalaman ini, ia mengatakan, "Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menemani bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman, dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta, benda, raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku, dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Lalu aku berpaling untuk meninjau hikmat, kebodohan, dan kebebalan. Sebab apa yang dapat dilakukan orang yang menggantikan raja? Hanya apa yang telah dilakukan. Aku membenci hidup. Aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Pengkhotbah 2 ayat 4, 12 dan 17 hingga 18. Dengan pengalamannya sendiri yang pahit,
Salomo mempelajari kehampaan suatu kehidupan yang mencari kebaikan tertinggi dalam perkara-perkara duniawi. Disalin dari buku Seri Membina, jilid 3 halaman 139 dan 140. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak kita semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kami oleh karena mulia di masa muda, perkasa di masa dewasa, dikasihi Allahnya, Salomo memegang tampuk pemerintahan yang menjanjikan kemakmuran dan kehormatan yang tertinggi. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga selalu, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan, boleh sesuai dengan amanat dan titah daripada Tuhan sendiri. Kami juga berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini Tuhan, mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan mereka setiap hari. Kami berdoa untuk para tim medis, Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, para apoteker, dan semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani di setiap rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu. Biarlah hikmat dan pengetahuan sorga selalu Tuhan berikan bagi masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik. Lebih daripada itu kami berdoa bagi hamba-Mu Dr. Raymond. Tuhan, Engkau telah percayakan dia memimpin Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Biarlah dengan hikmat pengetahuan sorga, dia dapat memberikan pelayanan yang terbaik bersama seluruh para tim medis dan semua karyawan yang ada di tempat itu. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan. Biarlah mereka mendidik anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Hiburkan mereka Tuhan, berkati mereka. Berikan mereka kekuatan, sukacita untuk melaksanakan tugas mereka masing-masing. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada. Tuhan berkati mereka dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi mereka. Agar mereka menjadi berkat, sukacita di dalam pelayanan mereka masing-masing. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka percaya bersandar kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami Tuhan karena kami sudah berdoa. Hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati kita semua.